Selamat sore teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang akuntansi pajak penghasilan. Kelompok kami beranggotakan Asma Hoyuningrat, Erlina Dewi Krisnawati, Niputu Ayu Yemima, Rafin Gilang Satria, dan Rizky Fajar Mahendra. Pada materi kali ini, kita memiliki dua subbab, yaitu penghasilan sebagai objek PPh dan akuntansi PPh pasal 21, 22, 23, dan 26. Materi pertama yaitu penghasilan sebagai objek PPh yang akan dijelaskan oleh teman kami, Rafin Gilang Satria. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai penghasilan sebagai objek pajak penghasilan. Nah, di sini kami membaginya menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah objek pajak, kemudian yang kedua adalah bukan objek pajak, ketiga adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, dan yang keempat adalah tarif. Nah, keempat hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, di mana kami akan menjelaskannya lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai objek pajak penghasilan, di mana diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1 dan ayat 2. Nah, apa yang membedakan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2? Yang membedakan adalah pasal 4 ayat 1 membahas tentang objek pajak yang tidak final, sedangkan untuk pasal 4 ayat 2 adalah objek pajak final, di mana yang pertama mengenai penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan sebagainya, di mana di sini berkaitan dengan karyawan. Kemudian yang kedua adalah hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah laba usaha. Kemudian ada bunga termasuk premium, diskonto atau imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian ada dividen, baik itu dividen badan maupun pribadi. Kemudian ada sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dan yang ketujuh, dan sebagainya diatur dalam pasal bersangkutan. Sebelum memasuki materi pada bukan objek pajak penghasilan, di sini kami ingin menjelaskan sedikit mengenai tentang subjek pajak. Jadi objek pajak ini juga berkaitan dengan subjek pajak pastinya, karena subjek pajak yang menerima penghasilan maka akan dijadikan atau dikategorikan sebagai wajib pajak. Nah, wajib pajak atau subjek pajak itu terdiri dari apa sih? Yaitu terdiri dari luar negeri dan subjek pajak dalam negeri, di mana subjek pajak dalam negeri itu bisa terdiri dari orang pribadi maupun wajib pajak badan dalam negeri. Sedangkan subjek pajak luar negeri itu biasa berupa badan usaha tetap. Nah, untuk selanjutnya di sini kami akan melanjutkan materi yaitu tentang bukan objek PPh pasal 4 ayat 3, di mana yang terdiri dari bantuan atau sumbangan tertentu, kemudian ada harta warisan, kemudian ada harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh subjek pajak badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kemudian ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, kemudian ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD. Nah, di sini dengan penyertaan modalnya paling rendah adalah 25%. Sehingga ketika mereka memiliki penyertaan modal, dalam artian adalah wajib pajak berupa badan yang terdiri dari koperasi, BUMN, BUMD, maka dia tidak akan dikategorikan sebagai objek pajak penghasilan atas dividen atau bagian laba yang diterima. Kemudian untuk selanjutnya mengenai objek PPh, bukan objek pajak penghasilan, bisa dibaca dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Untuk selanjutnya yaitu mengenai penghasilan tidak kena pajak yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang PPh. Jadi, yang paling terakhir adalah PMK nomor 101 PMK 10 tahun 2016, di mana besaran tarif PTKP itu sudah terbaru, lebih tinggi daripada PMK-PMK sebelumnya. Nah, apa saja tarif-tarifnya, yaitu yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi akan menjadi Rp54 juta. Kemudian untuk wajib pajak yang kawin mendapatkan tambahan sebesar 4,5 juta. Kemudian untuk tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami adalah 54 juta. Kemudian untuk tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat akan diberikan sebesar 4,5 juta juga seperti memiliki istri, di mana tanggungannya maksimal adalah 3 orang untuk setiap keluarga.
Nah, keluarga sedara yang dimaksud adalah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Sementara yang dimaksud keluarga sebenda adalah mertua, anak tiri, dan adik ipar, dan sebagainya. Untuk pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tarif pajak penghasilan, di mana diatur dalam pasal 17-nya. Di mana berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian A, tarif PPh 21 untuk wajib pajak pribadi adalah 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta per tahunnya, kemudian 15% untuk penghasilan 50 juta sampai 250 juta, kemudian tarif 25% untuk wajib pajak dengan penghasilan di atas 250 juta sampai 500 juta, kemudian tarif 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Nah, untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP ini akan dikenakan sanksi berupa kenaikan tarif sebesar 20%. Nah, berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B-nya, yaitu ada pengenaan pajak bagi wajib pajak badan dengan tarifnya adalah 25%. Nah, bagi wajib pajak badan yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan sanksi berupa kenaikan tarif sebesar 100%. Materi yang kedua yaitu akuntansi PPh pasal 21, 22, 23, dan 26. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk dan nama apapun yang diterima oleh WPOP dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. Perhitungan PPh sesuai petunjuk tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap sebagaimana untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan yang pertama biaya jabatan yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp6 juta setahun atau Rp500.000 sebulan. Yang kedua, iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tabungan hari tua atau tunjangan hari tua atau THT kepada badan penyelenggara jam sostek kecuali pada badan penyelenggara taspen yang dibayar oleh pegawai. 3. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Besarnya PTKP disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 010/2016 yang berlaku untuk pajak tahun 2016. Contoh penghitungan pajak penghasilan pasal 21. Tuan Darusman adalah pegawai tetap PT Nagoya telah ber-NPWP memperoleh penghasilan setiap bulan sebesar Rp7 juta. Kewajiban setiap bulan yang harus dibayar Tuan Darusman adalah iuran pensiun sebesar Rp50.000. Berdasarkan data tersebut, hitunglah PPh terutang setiap bulan yang harus dibayar apabila Tuan Darusman telah menikah dan tidak mempunyai tanggungan serta bagaimana PT Nagoya melakukan pencatatannya melalui jurnal. Penghitungan pajak penghasilan 21 adalah sebagai berikut. Gaji sebulan sebesar Rp7 juta dan pengurangan yang pertama, biaya jabatan sebesar 5% dikalikan Rp7 juta yaitu sebesar Rp350.000. Kemudian pengurangan yang kedua ada iuran pensiun sebesar Rp50.000. Jadi, total penghasilan neto sebulan sebesar Rp6.600.000 yang diperoleh dari gaji sebulan Rp7 juta dikurangi dengan total pengurangan sebesar Rp400.000. Kemudian, penghasilan neto setahun, yaitu 12 dikali Rp6.600.000, yaitu sebesar Rp79.200.000. Untuk PTKP wajib pajak sebesar Rp54 juta dan untuk PTKP status kawin sebesar Rp4.500.000. Jadi, PKP-nya sebesar Rp58.500.000. Untuk PPh pasal 21 setahun, yaitu 5% dikali Rp7 juta sebesar Rp1.035.000. Dan untuk PPh pasal 21 sebulan, yaitu 1/12 dikali Rp1.035.000 sebesar Rp86.250. Ayat jurnal yang dibuat saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji tiap bulan. Biaya gaji sebelah debit sebesar Rp7 juta, iuran pensiun terutang sebelah kredit sebesar Rp50.000, PPh pasal 21 terutang sebelah kredit sebesar Rp86.250,
kas dan bank sebelah kredit sebesar Rp6.863.150. Yang kedua, pada saat perusahaan menyetor ke kas negara dan pembayaran iuran pensiunan ke via bank. Untuk akun PPh pasal 21 terutang sebelah debit sebesar Rp89.250, untuk iuran pensiun terutang sebelah debit sebesar Rp50.000, dan kas dan bank sebelah kredit sebesar Rp136.250. Sifat pemotongan PPh pasal 21 ditinjau dari pihak yang dipotong. Yang pertama, ada pemotongan PPh pasal 21 bersifat tidak final, dan kedua, ada pemotongan PPh pasal 21 bersifat final. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 final, yang pertama yaitu uang manfaat pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan tunjangan hari tua atau tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang kedua, ada uang pesangon. Yang ketiga, ada hadiah atau penghargaan perlombaan. Yang keempat, ada honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjajah barang dan petugas dinas luar asuransi. Dan yang kelima, ada penghasilan yang dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri, berpangkat pembantu letnan 1 ke bawah, yang dibebankan APBN atau APBD berupa honorarium, uang siding, uang hadir, uang lembur, dan lain-lain dikenakan PPh pasal 21 bersifat final sebesar 15%. Materi selanjutnya yaitu pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 ini dipungut atas transaksi pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN atau APBD dan transaksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang input atau kegiatan usaha di bidang lainnya, seperti perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Selanjutnya ada pemungut PPh pasal 22. Dalam pemungut PPh ini terdapat bendahara dan badan-badan yang memungut PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari pembelian, yaitu yang pertama ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Yang kedua ada bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang ketiga ada bendahara pengeluaran. Yang keempat ada kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang kelima ada badan usaha milik negara atau BUMN, dan yang keenam ada industri dan eksportir. Kemudian ada wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib mengungut PPh pasal 22 saat penjualan, yaitu yang pertama ada badan usaha, yang kedua ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir untuk kendaraan bermotor. Yang ketiga ada produsen atau importir bahan bakar minyak. Yang keempat ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja, dan yang kelima ada pedagang pengepul. Tarif PPh pasal 22. Besarnya pungutan pajak penghasilan pasal 22 ditetapkan sebagai berikut. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada atas impor. Terdapat 3 bagian, yaitu pengguna API dikenakan tarif 2,5% dikali nilai impor. Yang kedua ada non-API dikenakan 7,5% dikali nilai impor. Dan yang terakhir yang tidak dikuasai dikenakan tarif 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua yaitu atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, bendahara pemerintah, BUMN, atau BUMD dikenakan tarif 1,5% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga ada atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu ada kertas dikenakan 0,1% dikali DPP-PPN. Yang kedua ada semen dikenakan tarif 0,25% dikali DPP-PPN. Yang ketiga ada baja dikenakan tarif 0,3% dikali DPP-PPN. Dan yang terakhir ada otomotif dikenakan tarif 0,45% dikali DPP-PPN. Dan semua itu sifatnya tidak final. Yang selanjutnya ada atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan
bakar minyak gas dan pelumas adalah sebagai berikut. Pungutan PPh pasal 22 kepada penyalur atau agen bersifat final selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Yang kelima, ada atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan 0,25% dikali harga pembelian, tidak termasuk PPN. Dan yang terakhir ada atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API dikenakan tarif 0,5% dikali nilai impor. Bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dipungut PPh pasal 22 dengan tarif lebih tinggi yaitu 100%. Berikutnya ada contoh perhitungan dari pajak penghasilan PPh pasal 22. PT Wahana adalah distributor tunggal semen 3 roda menjual semen seharga 400 juta kepada PT Saranajaya secara tunai. Tarif PPh pasal 22 ini sebesar 0,25% dari DPP PPN. Jurnal yang disusun oleh PT Wahana sebagai pihak pemungut. Yang pertama, saat terjadi transaksi, terdapat kas dan bank berada di debit dan PPh pasal 22 terutang dan juga penjualan terdapat di kredit. Kas dan bank tersebut senilai 401 juta, PPh pasal 22 terutang 1 juta dan penjualannya 400 juta. Dan yang kedua ada saat penyetoran PPh pasal 22. Jurnal transaksinya yaitu PPh pasal 22 terutang berada di debit senilai 1 juta dan kas dan bank berada di kredit senilai 1 juta. Untuk penyusunan jurnal oleh PT Saranajaya sebagai pihak yang dipungut, yang pertama ada saat membeli barang, jurnalnya ada pembelian berada di debit dan juga PPh pasal 22 berada di debit. Untuk pembelian sendiri senilai 400 juta dan PPh pasal 22 senilai 1 juta. Dan yang ada di kredit yaitu kas dan bank senilai 401 juta. Dan yang kedua ada saat pengkreditan pajak, yaitu PPh terutang berada di debit senilai 1 juta dan juga PPh pasal 22 senilai 1 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait PPh pasal 23. Yang pertama yaitu pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang pemotongan pajaknya dilakukan oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar yang pertama, 15% dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G, bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F, royalti, dan hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Yang kedua, 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Selanjutnya yaitu tarif pemotongan bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan ternyata tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan akan menjadi lebih tinggi 100% dibanding tarif pemotongan PPh pasal 23 umumnya. Selanjutnya, pengecualian dari pemotongan pajak penghasilan pasal 23, yaitu pengecualian atau pemotongan pajak penghasilan pasal 23 tidak dilakukan, diatur langsung dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang PPh terhadap yang pertama, penghasilan dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C Undang-Undang PPh. Yang keempat, bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I Undang-Undang
Undang-Undang PPH. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang keenam, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur, pinjaman, dan atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu pemotong dan saat pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Pemotongan PPh pasal 23 dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perusahaan luar negeri lainnya. Sedangkan pihak yang dipotong PPh pasal 23 yaitu wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Saat pemotongan PPh pasal 23 dilakukan pada saat yang pertama dibayarkan, kedua sedia untuk dibayarkan, yang ketiga telah jatuh tempo pembayaran. Selanjutnya yaitu akuntansi pajak penghasilan pasal 23. Pada akuntansi komersial maupun akuntansi pajak yang berkaitan dengan pencatatan PPh pasal 23 tidak terdapat perbedaan. Mengingat terdapat PPh pasal 23 yang sifat pengenaannya final atau pengenaannya bersifat tidak final. Maka pencatatan PPh pasal 23 yang bersifat tidak final akan dicatat pada kedua belah pihak. Contoh, PT Narada membayar bunga pinjaman kepada PT Nakula sebesar 200 juta rupiah. Atas pembayaran tersebut dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Maka PPh pasal 23 terutangnya adalah 200 juta rupiah dikali 15% sama dengan 30 juta rupiah. Untuk selanjutnya, ayat jurnal yang dibuat PT Narada sebagai pemberi hasil yang pertama, yaitu pada saat pembayaran bunga, biaya bunga berada di debit sebesar 200 juta rupiah, kemudian PPh pasal 23 terutang berada di kredit sebesar 30 juta rupiah, kemudian kas dan bank berada di kredit sebesar 170 juta rupiah. Selanjutnya, pada saat menyetor ke kas negara melalui bank persepsi, PPh pasal 23 terutang berada di debit sebesar 30 juta rupiah dan kas dan bank berada di kredit sebesar 30 juta rupiah. Kemudian, untuk ayat jurnal yang dibuat PT Nakula sebagai penerima hasil, yang pertama, saat menerima bunga, kas dan bank berada di debit sebesar 170 juta rupiah, kemudian PPh pasal 23 berada di debit sebesar 30 juta rupiah, kemudian penghasilan bunga berada di kredit sebesar 200 juta rupiah. Kemudian, pada saat pengkreditan, PPh terutang berada di debit sebesar 30 juta rupiah dan PPh pasal 23 berada di kredit sebesar 30 juta rupiah. Ada PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu tarif dan perhitungan PPh pasal 26 menggunakan tarif 20%, dikenakan dari DPP dengan ketentuan tarif 20% dari penghasilan bruto yang dikenakan atas dividen, bunga termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman, royalti, sewa, dan pendapatan lain, insentif yang berkaitan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala, premi, perolehan keuntungan, dan penghapusan utang. Sedangkan tarif 20% dari penghasilan neto atau final dari laba bersih itu diharapkan dari pendapatan dari penjualan aset di Indonesia dan premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Dan tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau BUT didirikan di Indonesia. Tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu bentuk BUT di Indonesia kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Pemotongan PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
yang melakukan pembayaran kepada WP luar negeri selain BUT. Penghasilan yang dipotong PPh 26 itu yaitu ada dividen, bunga termasuk premium diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Yang ketiga ada royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Keempat, imbalan sehubungan dengan jasa pekerja dan kegiatan. Kelima, hadiah dan penghargaan. Keenam, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Ketujuh, premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang terakhir adanya keuntungan karena pembebasan utang. Perhitungan PPh pasal 26. PPh pasal 26 memiliki tarif 20% yang nantinya akan dikalikan penghasilan bruto. Contoh, PT Madani merupakan penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Maret 2016, akan membayar royalti sebesar 100 juta kepada Akira Toriyama sebagai pengarang buku cerita anak-anak Dragon Ball. Akira Toriyama adalah WP luar negeri. Cara menghitungnya yaitu 20% kali 100 juta. Jadi, pajak yang akan dibayarkan atas pembayaran royalti tersebut yaitu sebesar 20 juta. Untuk jurnal ya, saat pemotongan PPh pasal 26, jurnalnya seperti berikut. Royalti berada di sisi debit, kas dan bank berada di sisi kredit, PPh pasal 26 terutang di sisi kredit. Kemudian saat penyetoran PPh pasal 26, akunnya yaitu PPh pasal 26 terutang di kolom debit, kas dan bank di kolom kredit. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.